Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari selesai bicara dengan Komisi 3, banyak DPR tersangkut kasus 349 triliun, langsung mengeroyok Mahfud MD. Dalam undangan Komisi 3 anggota DPR RI kepada Mahfud MD untuk menjelaskan transaksi gelap 349 triliun yang diperoleh datanya dari PPATK, langsung Mahfud MD minta kepada Sri Mulyani menjelaskan ke publik atas transaksi gelap tersebut agar aparat penegak hukum serius menanganinya. Transaksi gelap 349 triliun diperoleh lewat instansinya atau lembaganya dengan cara gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dan memenuhi permintaan pemberi uang. Dari hasil korupsi disimpan di dalam bank yang mendapat bunga dan uang tersebut menjadi uang bersih atau uang halal, merupakan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, keduanya masuk perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya sampai seumur hidup. Pada umumnya untuk mendapat uang korupsi dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan dengan cara gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara, hanya merusak nama lembaga pemerintah. Mendekati selesai menjelaskan semua terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun, Mahfud MD menyatakan anggota DPR Komisi 3 banyak terlibat atas kasus korupsi yang dilakukan dengan cara gratifikasi dan pencucian uang, terlibat melakukan korupsi. Langsung anggota DPR RI mengeroyok Mahfud MD yang mempermalukan lembaga DPR di mata rakyat. Pada saat anggota DPR RI Komisi 3 mengeroyok Mahfud MD, minta agar tudingannya dicabut, tetapi Mahfud MD tidak mau mencabut tuduhannya karena berdasarkan fakta banyak yang tersangkut atas kasus korupsi terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun tersebut. DPR RI Komisi 3 tidak perlu marah atau tersinggung atas tuduhan Mahfud MD. Anggota DPR RI banyak yang melakukan korupsi. Masyarakat sudah tahu bahwa lembaga DPR syarat melakukan perbuatan korupsi terkait dengan tugasnya. Perilaku anggota DPR banyak yang tidak terpuji karena anggota DPR RI tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat kecil dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan partai politiknya agar bisa tetap dapat duduk di lembaga DPR sebagai wakil rakyat. Lembaga DPR pernah mendapat ranking tertinggi melakukan korupsi dari semua lembaga negara, kemudian bergeser kepada Kementerian Keuangan, bagian Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Pajak terkorupsi dari semua lembaga negara, dan kedua terkorupsi sekarang dipegang lembaga DPR RI. Harapan saya anggota DPR menghindari dan melakukan korupsi agar terhapus ranking kedua terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Dalam undangan Komisi 3 anggota DPR RI kepada Mahfud MD untuk menjelaskan transaksi gelap 349 triliun yang diperoleh datanya dari PPATK, langsung Mahfud MD minta kepada Sri Mulyani menjelaskan kepada publik atas transaksi gelap tersebut. Transaksi gelap 349 triliun diperoleh lewat instansinya atau lembaganya dengan cara gratifikasi yang menerima sejumlah uang dari seseorang dan memenuhi permintaan pemberi uang dari hasil korupsi. Dari hasil korupsi disimpan di dalam bank yang mendapat bunga dan uang tersebut menjadi uang bersih atau uang halal, merupakan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, keduanya masuk perbuatan korupsi
yang ancaman hukumannya sampai seumur hidup. Pada umumnya, untuk mendapat uang korupsi dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan dengan cara gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara, hanya merusak nama lembaga pemerintah. Mendekati selesai menjelaskan semua terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun, Mahfud MD menyatakan anggota DPR Komisi 3 banyak terlibat atas kasus korupsi yang dilakukan dengan cara gratifikasi dan pencucian uang. Terlibat melakukan korupsi, langsung anggota DPR RI mengeroyok Mahfud MD yang mempermalukan lembaga DPR di mata rakyat. Pada saat anggota DPR RI Komisi 3 mengeroyok Mahfud MD, minta agar tudingannya dicabut, tetapi Mahfud MD tidak mau mencabut tuduhannya karena berdasarkan fakta. Banyak yang tersangkut atas kasus korupsi terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun tersebut. DPR RI Komisi 3 tidak perlu marah atau tersinggung atas tuduhan Mahfud MD. Anggota DPR RI banyak yang melakukan korupsi. Masyarakat sudah tahu bahwa lembaga DPR syarat melakukan perbuatan korupsi terkait dengan tugasnya. Perilaku anggota DPR RI banyak yang tidak terpuji karena anggota DPR RI tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat kecil dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan partai politiknya agar bisa tetap dapat duduk di lembaga DPR sebagai wakil rakyat. Lembaga DPR pernah mendapat ranking tertinggi melakukan korupsi dari semua lembaga negara, kemudian bergeser kepada Kementerian Keuangan, bagian Direktorat dan Bea Cukai dan Direktorat Pajak, terkorupsi dari semua lembaga negara, dan kedua terkorupsi sekarang dipegang lembaga DPR RI. Harapan saya, anggota DPR hindari melakukan korupsi agar terhapus ranking kedua terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Sekian dan terima kasih.